Assalamualaikum, nama saya Widya Rizky, NIM 18060430, kelas 4 PGSD 2018 IKIP Siliwangi. Tujuan pembelajaran saintifik: 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam penulisan artikel ilmiah. 6. Untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran pendekatan saintifik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu 1. Sikap atau tahu mengapa. 2. Pengetahuan atau tahu apa. 3. Keterampilan atau tahu bagaimana. Berikut merupakan langkah pendekatan saintifik menurut Permendikbud 81A. Yang pertama, mengamati. Kegiatan belajar, membaca, mendengar, menyimak, melihat, atau tanpa dengan alat. Kompetensi yang dikembangkan melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua, yaitu menanya. Kegiatan belajar mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, atau dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang rakyat. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan belajarnya yaitu melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas, wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
yaitu mengasosiasi atau menalar. Kegiatan belajarnya yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan yang mengumpulkan atau eksperimen, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang kedua, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah wawasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kegiatan belajarnya yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan, mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Langkah pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan gembira atau mengucapkan salam, mengecek kehadiran para siswa, dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila ada yang tidak hadir. Yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan, pengalaman, dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, penilaian proses. Penilaian proses atau keterampilan dilakukan melalui observasi saat bekerja kelompok, bekerja individu, set diskusi, presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. Yang kedua, penilaian produk. Pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tulis. Yang ketiga, penilaian sikap. Penilaian sikap melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, bekerja individu, berdiskusi, saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi sikap.